Malam ini ada hal penting yang saya ingin sampaikan, karena kalau sekali lagi Anda bisa menangkap ini bukan hal yang sama sekali baru. Tapi saya didorong untuk menyatakan ini, untuk menyegarkan kembali akan ingatan saudara, akan apa yang seharusnya menjadi tugas kita dan tanggung jawab kita bersama. Dan kalau ini terjadi dan sampai terjadi di mana saudara bisa menangkap betul akan apa yang sebenarnya Allah inginkan, maka kegerakan rohani di tengah-tengah kita ini akan berkelanjutan. Dan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah kita semua punya kewajiban membawa akan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Lukas pasal yang kelima. 2 hari yang lalu saya membuat teka-teki silang di kantor. Pak Marso senang sekali dengan teka-teki ini. Pak Marso bilang akan direnungkan dengan lebih baik. Saya harap direnungkan sungguh-sungguh. Tapi ini pertanyaan yang menarik sekali. Dan dapat dari mana, Pak? Saya terus terang dengar sharingnya John Avancini sebetulnya. Ini bukan di otak-atik sendiri, tapi saya ingin bicara dalam segi yang berbeda. Bukan dari segi uang, tapi jiwa-jiwa. Kalau hanya soal uang, gampang saudara ya. Sekarang ini jiwa-jiwa rebutannya. Ngeri sekali. Saya dengar berita kemarin, tahu tadi ya. Kemarin ada teman yang sebetulnya akan dibawa ke Semarang dan sudah pernah diajak ke tempat ini. Ini orang Jakarta, kecanduan obat. Sebetulnya besok akan dibawa ke Semarang dan akan ditemukan dengan Bu Indri. Bu Indri juga coba cari dia beberapa hari terakhir ini, tidak pernah ketemu. Anaknya sudah sedia dibawa ke Semarang. Besok 2 hari sebelumnya tiba-tiba pergi. Dan kemudian kemarin ya, ditemukan siang hari sudah meninggal karena overdosis. Jadi satu jiwa itu rebutan setan dengan setan. Saudara bantu doa kalau Tuhan izinkan Pak Mulyati yang dari Jakarta, teman kita itu, terbeban untuk membuat suatu pusat penampungan atau rehabilitasi orang-orang yang kecanduan obat bius. Dan besok akan datang ke Semarang karena saya diminta untuk membantu. Saya berkata, kalau Bapak buat di Jakarta, di Lembang, di Puncak, bagaimana saya bisa bantu? Tahun depan saya paling tidak setengah tahun lebih hanya di Semarang saja karena ada sekolah Alkitab yang kita akan mulai bulan April. Saya nggak mungkin bisa bantu banyak. Nah, dia berkata, Pak, saya ini sudah bertekad, berani, siap mau keluar Jakarta. Dan saya bilang, kalau kamu keluar Jakarta, pindahan Semarang aja, saya bilang. Cari tanah di sini murah, atau ke Gunung Pati atau ke Ungaran. Buat center di sini secara rohani, ditebengkan dengan gereja ini, kita banyak tamu. Bu Indri akan pindah di sini, kamu susah, Bu Indri dipanggil, tenggingi semua, selesai kan? Saya berkata, kerjasama, kamu sediakan penampungannya, dan kita secara rohani kita backup. Saya punya banyak waktu untuk bisa supervise akan apa yang kamu kerjakan. Dan rupanya ditanggapi dengan serius sekali. Jadi besok rombongan besar itu, dan dia bukan orang nganggur saudara. Dia ini adalah salah satu direktur dari satu grup besar yang membawai akan hotel-hotel Sheraton, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Bali, di Lombok. Jadi dia yang mimpin membawai akan Sheraton di beberapa kota ini. Dan dia sudah berkata, saya akan segera buat surat pengunduran diri. Dan kemarin dia sudah jual tanahnya satu di Cibubur, rumah akan dijual, baby Benz akan dijual, dimasukkan semua untuk membangun tempat rehabilitasi orang yang kecanduan narkotika. Di tengah-tengah banyak orang lagi berjuang cari kekayaan, orang sudah punya semua, dijual semua, dan dipersembahkan semua untuk Tuhan dan memberikan hidupnya bagi dia. Kalau ngerti gitu rasanya kita malu ya. Kalau gede mau jadi apa? Oh, jadi direktur. Yang direkturnya ditinggal semua dan melayani Tuhan. Jadi saudara doakan karena ini akan jadi kelengkapan yang baik sekali untuk saling mendukung dan saling melengkapi dalam tubuh Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan momentum Tuhan yang bagus sekali. Kita akan menangkan jiwa berapapun harganya. Win the lost at any cost. Itu merupakan tekad kita. Amen saudaraku. Saya percaya kita bisa tembus angka 2000 sebelum tahun 2000. Saya yakin bisa.
Nah, sekarang mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus kerjasama. Lukas pasal 5, lihat mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mendoakan perahunya menolakkan perahunya, terlalu rohani seringkali ya, menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kalau mendoakan perahunya ini Yovang. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 2 hari yang lalu saya ajukan pertanyaan kepada beberapa teman yang masih tinggal di kantor siang hari itu. Mengapa ketika akhirnya Simon Petrus itu menebarkan jalannya dan kemudian ikan-ikan ditangkap, jala mereka menjadi koyak? Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 21, waktu mereka mengalami peristiwa yang hampir sama, di kesempatan yang berbeda, jala mereka tidak koyak. Mengapa dalam Injil Lukas pasal 5, jala mereka akhirnya koyak? Dan saya terima banyak jawaban macam-macam, ada yang terlalu beratlah ikannya, jalannya mungkin kurang kuat, segala macam teori banyak sekali. Tapi saya temukan satu hal yang aneh sekali, dan ini sebetulnya diucapkan oleh hamba Tuhan John Evans ini dalam kaitan soal uang, tapi saya tidak melihatnya hanya soal uang. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Nah, kalau Anda perhatikan pada ayat yang keempat, Alkitab berkata begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah," apa saudara? "Jalamu untuk menangkap ikan." Nah, kata jala pada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat ya, kata jala itu kalau Anda baca di King James, sebetulnya itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata nets. Jadi bentuk jamak. Kalau diterjemahkan itu jala-jalamu. Bukan cuma satu jala, tapi lebih dari satu jala. Perintahnya adalah tebarkan nets, jala-jalamu. Lalu kalau Anda perhatikan ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, kata jala yang kedua pada ayat berikutnya itu dari kata net, artinya satu jala, tunggal. Dan kemudian ketika pada ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Itu juga jala dalam pengertian net atau tunggal. Nah, disinilah sebetulnya akar persoalan itu. Yesus perintahkan nets,
Dia hanya kerjakan net. Barangnya sama, tapi jumlahnya tidak persis sama. Saya belajar inilah kuasa ketaatan yang kalau dilanggar akan berakibat sesuatu yang merugikan diri kita. Yesus berkata, engkau tebarkan jala-jalamu. Simon tidak pernah kenal Tuhan sebelumnya. Mungkin dia merasa, dia bukan seorang nelayan seperti aku. Tapi dia punya kuasa ketika dia mengajar. Dan dia begitu yakin orang ini punya sesuatu yang luar biasa. Mungkin pada pikirannya, aku akan kerjakan, tapi tidak usah sepenuhnya seperti yang dia perintahkan. Nah, waktu dia hanya menebarkan satu jala, akhirnya koyak. Yang Tuhan perintahkan bukan hanya net, tapi dia perintahkan nets. Dan ini yang penting buat kita. Nah, di dalam gereja lokal hal yang sama terjadi. Ingat ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Dan kata itu artinya melibatkan semua kita. Yesus tidak perintahkan 1-2 orang di dalam gereja untuk memberitakan Injil dan membawa orang datang ke Tuhan untuk menjaring akan ikan-ikan yang sedang dan ingin dia menangkan. Tapi dia perintahkan semua kita. Dengan kata lain, perintahnya itu bukan net, tapi nets. Sehingga kalau hari ini kita masih bermimpi, satu orang bisa menyelesaikan semua tugas yang ada, saya berkata, buang semua mimpi itu. Tidak mungkin siapapun orangnya, diurapi seperti apapun dia, tidak mungkin dia kerja sendiri. Apalagi pada akhir zaman ini, kita bergerak dalam pelayanan tubuh bersama-sama. Kalau kita melanggar perintahnya, kita coba dengan hanya satu jala, kita tebarkan. Saya yakin kita akan dapat ikan, sebab ini zaman anugerah. Tapi apa akibatnya? Jala hidup kita akan koyak. Nah, ini bukan sesuatu yang, ayo Pak saya coba. Karena sekali koyak jala hidupmu saudara, mungkin setelah itu diakhir, gak bisa dipakai lagi. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Nah, kalau kita bisa bergerak bersama-sama sebagai jala-jalanya Tuhan, bukan hanya satu jala, tapi nets, jala-jalanya Allah, tidak mungkin akan koyak. Kalau dia perintahkan net, kita kerjakan net, tidak akan koyak. Tapi kalau dia perintahkan nets, dan kita hanya berikan net, dia perintahkan tebarkan banyak jala, dan kita hanya buat satu jala kita pakai. Saya mau beritahu saudara, bahwa itu akan membuat koyak jala hidup kita. Nah, hal yang sama dengan yang kita alami dalam hari-hari ini. Kalau Anda perhatikan dalam sebulan terakhir ini kurang lebih, apapun khotbah yang disampaikan di mimbar tidak jadi masalah. Lihat orang tetap datang dan mau menerima Tuhan dalam hidup mereka. Bukankah itu anugerahnya? Saya bisa tanpa saudara, selama khotbah bagus saja, urapan didemonstrasikan, orang akan datang. Tapi kalau terus-terusan saya buat seperti itu, lama-lama jala hidup saya tidak akan tahan saudara. Akan koyak. Dipaksakan bisa, tapi akan koyak. Dan tidak pernah sebenarnya Allah menghendaki kita memenangkan jiwa, tapi hidup kita terkoyak oleh karena tugas yang kita kerjakan bagi Dia. Jadi saya ingin tekankan pada hari ini bahwa sungguh-sungguh dibutuhkan akan gerak bersama-sama. Bukan 1-2 orang, tapi semua sebagai anggota tubuh Tuhan di tempat ini. Saudara punya kewajiban yang sama untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Dia. Amen, saudaraku. Jadi ini penting sekali. Nah, saya juga ingin sampaikan warning, terutama teman-teman aktivis. Saudara, kalau sampai kesibukanmu misalnya, Aset ini main drum, yang dia pikirkan pokoknya drum. Saya berkata, nanti dalam hadapan Tuhan, engkau tidak bisa berkata, Tuhan, aku persembahkan jiwa dari drum ini kepadamu. Nggak ada itu. Kalau sampai dia main drum, pemegang kamera misalnya, oh pokoknya kamera, tapi saudara tidak produktif membawa jiwa-jiwa, itu bukan buah yang Tuhan inginkan. Semua ini hanya merupakan sarana.
Goalnya tetap membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kita semua mesti bergerak membawa jiwa lewat MK kita masing-masing. Jangan sampai kehilangan kontak sebenarnya dengan dunia di mana ladang itu ada. Kalau kita mengisolir diri, kita menjadi eksklusif. Kelompok yang kemudian tidak punya hubungan dengan dunia luar, dan tangan kita tidak bisa dialirkan, diulurkan untuk menarik mereka masuk, tidak ada gunanya. Orang yang sudah kehilangan kasih kepada jiwa-jiwa, sekalipun Anda profesional di bidangmu, engkau hanya profesional, tapi sebetulnya bukan bekerja dengan hati. Tapi kalau orang kerja dengan hati itu beda, saudara. Misalnya Anda main drum, engkau tahu supaya nama Tuhan dimuliakan, hadiratnya itu di tengah-tengah kami, dan akhirnya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi bukan bagaimana main mukul dengan sempurna, bukan itu. Saudara sedang dilatih kor misalnya, kalau hanya bagaimana suaraku bisa melengking begitu aja, saya berkata bukan itu tujuannya. Ya itu bisa dipecah-pecah kanan kiri, tapi bagaimana itu hadirat Tuhan dibawa, orang dibuat takjub oleh Allah yang kita tinggikan, lalu mereka berkata sungguh Allah di tengah-tengah kita, lalu mereka datang kepada Tuhan. Lalu engkau nyanyi dengan hati, keluar dari hati. Yang di kantor misalnya Anda ngetik banyak hal, kalau cuma ngetik saudara, itu membuat hanya jari-jari kita itu ngapal. Ya, tapi apa tujuannya saya kerjakan semuanya ini? Supaya membuat semuanya menjadi lebih baik. Lalu dengan begitu gampang jiwa-jiwa akan ditangkap. Lalu engkau kerjakan semua dengan hati. Karena tahu bahwa aku mau mereka diselamatkan. Aku mau dunia dibawa datang kepada Tuhan. Nah kalau kita sampai kehilangan tujuan ini, kita nggak lebih dari cuman ke kelompok sosial club, social club. Dan itu yang menyedihkan sekali. Jadi jangan sampai Anda kehilangan kontak dengan mereka yang belum diselamatkan, dan kehilangan hati untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Musik diciptakan bukan untuk musik. Itu hanya sarana sebetulnya. Tujuannya nama Yesus dimuliakan. Dan kita berkata kalau dia ditinggikan, apa yang terjadi? Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Itu dong saudara. Semua yang kita kerjakan supaya dia ditinggikan. Setelah itu apa? Dia menarik semua orang datang kepadanya. Itu tujuannya. Nah kalau sampai kita kehilangan tujuan itu, gak ada gunanya. Amen. Jadi kita mesti gerak bersama-sama. Jangan mengandalkan satu orang. Dia perintahkan nets, jangan berikan hanya net. Dan ini akan membuat terkoyak kehidupan kita. Nah sekarang teruskan Kisah Rasul pasal yang kelima. Saya beri beberapa contoh pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal yang kelima. Lihat pada ayat Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-14 mulai. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mulai ayat 14 bicara tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Bahkan siapa saudara? Mereka ini siapa? Ayat 14, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun dan serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Begitu mereka percaya, mereka bawa orang lain. Ini kan nets, kerjasama. Urapan Tuhan begitu kuat pada si Petrus, tapi tidak mungkin toh dia cari orang sakit sendiri. Orang-orang yang sudah percaya itu yang membawa orang sakit, dan tahu kapan Petrus lewatnya di mana, ditunggu di tengah jalan.
Dan Alkitab berkata paling tidak bayang-bayangnya kena kepada mereka dan mereka semua disembuhkan. Tapi siapa yang bawa orang sakit? Ya mereka itu siapa? Yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau Anda orang percaya, saudara punya kewajiban hari ini. Bawa orang-orang. Pak, saya nggak bisa nginjil. Diajak ke gereja nggak perlu nginjil. Anda tinggal ceritakan hidupmu. Ayo dicoba katanya. Dan lihat bagaimana Tuhan akan menjamah hidup mereka. Anda lihat dari minggu ke minggu orang-orang diselamatkan. Amen saudara. Ini waktunya. Jangan sampai kehilangan kontak dengan hati kita kepada jiwa-jiwa itu. Ingat, kita tidak dipanggil jadi kelompok gereja profesional. Bukan. Tujuannya kita mau jadi lebih baik dalam segala hal. Cara memimpin MK yang baik. Untuk apa? Bukan supaya dikagumi anggota MK-mu. Bukan. Bukan seperti bupati cilik atau camat cilik di situ. Bukan saudara. Kita dipanggil untuk melayani supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Ketika dia ditinggikan, lalu dia menarik semua orang datang kepadanya. Itu tujuannya. Semua yang kita kerjakan harus memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita buat beasiswa? Kenapa kita buat diakonia? Kenapa kita buat toko rakyat? Saya dengar wali kota memberikan report bagus tentang kita kepada gubernur. Jangan kaget kalau Pak Marso nanti mendapat hadiah dari Presiden Habibie dengan apa yang dikerjakan. Ini dilaporkan ke gubernur. Betulnya Pak ya, saya nggak melebih-lebihkan loh. Wali kota itu laporkan ke gubernur semua kegiatan kita. Dari pihak gubernur minta bukti nota pembelian kita sejak Lebaran tahun lalu. Jadi kalau nanti masuk di RCTI Pak Marso mendapat hadiah dari B.J. Habibie saudara. Untuk apa? Bukan untuk itu. Saya tahu seluruh berontongan akan pesta. Tapi apa yang terjadi? Yesus dimuliakan. Amen saudara. Itu yang kita tunggu hari ini saudara. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu kan? Mungkin sekali saudara. Itu bisa terjadi. Kenapa tidak? Biarkan toh. Jadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus mengasihi orang-orang yang menderita melalui gerejanya. Bukankah itu hal yang bagus? Tapi tujuannya bukan hanya itu, membuat Tuhan dimuliakan. Ketika dia dimuliakan, dia tarik orang. Nah sekarang bagian kita mesti kerjasama. Mereka yang percaya, yang membawa orang sakit supaya mereka disembuhkan. Dan itu bagian tugas saudara. Simple kok sebetulnya. Saya lihat, makanya kalau Anda dalam MK, anak-anak bersama-sama berdoa cari kehendak Tuhan, nanti akan ketemu titik jebolnya di mana. Minggu lalu di Greenwood sudah berapa? 33 saudara MK-nya. Memang belum bisa dibelah karena ini sebagian besar kan baru 1-2 bulan ini mereka bergabung. Secara kehidupan belum siap, tapi secara sharingnya sudah dibelah dan itu sudah kesulitan sekali. Sekarang saya ajak mereka sembahyang, minta tanah, minta gereja di situ, dan minta gembala sidang di situ, pendeta di situ. Dan saya yakin Tuhan akan beri. Dan itu dalam waktu singkat saya yakin ratusan akan dibawa ke Tuhan, saudara. Ratusan dalam waktu singkat. Dan itu bisa terjadi dan pasti terjadi karena anugerah Tuhan. Tapi itu mesti kerjasama. Anda tahu dari mana mereka titik jebolnya? Secara manusia begini ceritanya saudara. Satu di antara mereka doa nangis-nangis di Taman Getsemani. Tiba-tiba ketemu jemaat gereja lain. Ditanya, kamu kok sedih? Ya banyak masalah. Terus mau gak saya doakan? Didoakan. Terus ini jemaat gereja lain yang berkata, kamu datang aja ke gerejanya Pak Petrus Agung. Boleh bagus toh? Kita kerjasama saudara. Kerjasama itu jemaat orang lain nyuruh kemari. Datang. Rupanya rumahnya dekat. Kami kenal. Dan dari orang ini banyak orang dibawa saudara hari ini. Satu orang. Dimulai dengan seperti itu. Lihat akan semua potensi yang Tuhan adakan di tengah-tengah kita.